Karena kalau nggak gitu, kamu bakal rugi double ya kan? Udah dapat sulitnya, susahnya, lalu juga nggak dapat pembelajarannya. Make sure kamu like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video terupdate. Jadi pada suatu hari, aku nih lagi leye-leye dan bersantai di dalam kamar gitu ya. Lalu nggak lama kemudian, adikku yang cewek itu pulang ke rumah dan masuk ke kamar sambil bawa gadget dia yang lagi puterin obrolan di YouTube. Biasa, dia suka banget belajar dari YouTube dan kemudian aku yang diajarin olehnya. Anak ini lagi dengerin apa sih? Dan aku curi-curi dengar dong. Ternyata itu obrolan oleh Agnes Monica bersama dengan Daniel Mananta. Bahasan tentang hal-hal yang mereka syukuri gitu. Dan ternyata ada satu statement yang sangat ngegampar aku banget gitu kan. Hal-hal yang kita syukuri itu seringkali cenderung mengarah pada hal-hal yang udah kita punya, yang udah berhasil kita capai, yang berhasil kita raih. Iya Pak, iya. Tapi jarang banget kan kalau kita mengucap syukur atau kita bersyukur atas hal-hal yang belum kita punya atau yang enggak kita punya. Karena kalau lu cuman bersyukur sama apa yang lu punya, ya one day lu bakal mikir, tapi gue nggak punya itu Tuhan gitu. Tapi gue bersyukur sama apa yang gue tidak punya, apa yang gue belum punya. Tapi hati-hati ya, ini bukan tipe bersyukur yang kayak aduh gue bersyukur nggak dapat mertua kayak gitu, atau aduh aku bersyukur aku nggak punya anak, aku nggak dapat anak yang kayak anak dia yang nakal banget. Tunggu dulu. Ini bukan bersyukur yang fokusnya pada orang lain, ya. Hati-hati kembali. Ini bersyukur yang fokusnya ke dalam diri kita banget. Jadi pada saat itu ketika aku dengar statement itu, ya juga ya, jarang banget aku itu bersyukur di tengah-tengah masa sulit bahkan. Biasanya bersyukurnya itu setelah berhasil melalui ya. Jelas pasti ada banyak pembelajaran di sana, baru kerasa bersyukurnya di situ. Tapi coba bayangin di tengah-tengah proses masa sulit itu, di tengah-tengah perjuangan. Aku jadi mikir seberapa sering ya aku juga mengucap syukur atas datangnya tantangan-tantangan ini yang semakin mendewasakan aku. Dan ini yang Margaret juga masih terus belajar. Bagaimana berani bersyukur walaupun di tengah-tengah masa yang sulit. Aku yakin dengan aku berani memperjuangkan itu dan aku berhasil melaluinya, pasti banyak banget pembelajaran yang aku dapat. Tapi jangan pernah dipikir, kalau Margaret juga nggak pernah terlewat gitu ya pemikiran, aduh kayaknya mau nyerah deh, nggak usah deh, kayaknya mundur aja deh gitu ya. Fly or fight gitu. Selalu masih terlintas di benak Margaret. Dan aku yakin itu manusiawi kok ya, dari setiap dari kita pernah kepikiran seperti itu. Tapi kuncinya buatku adalah selalu ambil titik-titik pembelajaran walaupun itu kecil banget di tengah-tengah masa sulit itu supaya aku bisa bertahan. Jadi contohnya aja gitu ya, yang namanya masa sulit itu panjangnya segini nih, dan itu kita nggak pernah tahu ini kapan selesai, unexpected kan. Kita nggak pernah tahu karena kita ada di tengah-tengah. Oke, walaupun kita ada di tengah-tengah sini, selang waktu yang udah kita lalui, belajar apa sih dari situ? Nah, ini contoh konkret pengalaman Margaret pribadi gitu ya, yang mana saat ini Margaret masuk ke dalam sebuah transisi kehidupan di mana sebenarnya penghasilan orang tua itu udah nggak cukup lagi untuk support atau mengcover semua kebutuhan rumah tangga. So, ini adalah masa-masa di mana anak-anak juga jadi ikut support mengcover kebutuhan rumah tangga ini. Nah, bayangin, ini Margaret masih di tengah-tengah perjuangan nih, masih berusaha, struggling gitu ya, bagaimana bersama dengan adik-adik itu bisa support orang tua kami berdua gitu. Di tengah-tengah masa sulit itu pun, Margaret juga mencoba bersyukur dan menarik pembelajaran apa aja sih yang Margaret dapat gitu ya dengan tantangan ini. Gila, banyak banget loh. Margaret jadi belajar banyak nih mulai di awal tahun kemarin atau lebih tepatnya akhir tahun kemarin gitu ya. Margaret mulai aware dengan yang namanya financial planning gitu ya. Margaret juga jadi lebih aware dengan hal-hal terkait dengan investasi. Melalui tantangan ini ada juga akhirnya waktu-waktu khusus gitu ya, yang mana kami berempat gitu anak-anaknya jadi makin dekat nih, diskusi bareng, ngobrolin bareng, ngatur keuangan bareng, dan bahkan bergotong royong untuk support cover kebutuhan rumah tangga. Gila, dan itu hal-hal yang bagi Margaret itu baru masuk awal-awal masa transisi ya, dan pembelajarannya udah begitu banyak banget. Jadi teman-teman, kuncinya adalah selalu temukan titik-titik pembelajaran walaupun itu di tengah masa-masa sulitmu saat ini.
Karena kalau nggak gitu, kamu bakal rugi double ya kan? Udah dapat sulitnya, susahnya, lalu juga nggak dapat pembelajarannya gitu ya. Jadi jangan mau ya. Maka teman-teman leaders, yuk coba lihat di area kehidupan mana kamu saat ini menghadapi masalah atau tantangan atau kesulitan. Dan pembelajaran apa yang kamu syukuri darinya.